terkutuk. Masuk akal nggak? Enggak. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, Bang. Yang terkutuk itu iblis. Peng. Masya Selamat Allah. malam, Peng. Kristen Muslim. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang terkutuk itu Tuhannya mereka. Kebalik. Jauh kali. Silakan saudaraku. Feng, silakan. Malam. Malam saudara, silakan. Jadi itu kalau dilihat dari bahasanya mungkin sebab ada tertulis terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi itu adalah latar belakang sejarah pada waktu itu kalau orang yang dihukum salib, karena kan hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling keji, paling keji lah pada waktu itu. Jadi Paulus menarasikan kalau yang disalib itu ya orang yang terkutuk gitu. Iya, berarti dengan kata lain memang Kristus ini terkutuk kan saudara? Ya, dengan konteks bahasa atau konteks pada waktu itu ya. Tapi kalau untuk kata kutuk sendiri secara kitab suci, baik Al-Quran atau Alkitab, tetap iblis, tetap setan yang makhluk terkutuk. Nah, berarti dalam hal ini Yesus Anda setarakan dengan setan? Enggak, dalam konteks kata ya, kata. Iya, baik betul. Secara konteks sejarah dan teks kata yang berhak disematkan gitu. Kira-kira kayak gitu kali ya. Ya itu dia, makanya kami heran kok bisa gitu loh. Kalau di Islam jelas tadi saya uraikan Al-Quran fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Dan di dalam Al-Quran wa iyada'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan gitu, bahwa di luar Islam orang-orang kafir selain menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Allah menerangkan mereka penyembah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Nah, Al-Quran mengatakan itu, kutukan terhadap iblis itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Makanya saya klarifikasi nih, karena sangat disayangkan kalau Islam sudah ada, kebenaran sudah digaungkan, Al-Quran sudah diberitakan, masih juga menyembah sosok terkutuk. Sementara Tuhan itu sudah pasti maha suci. Yesaya 5:16, pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Kok tiba-tiba ada agama yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan diberitakannya dalam bentuk yang sangat timpang, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tuhan datang jadi manusia, lalu kemudian mati terkutuk. Ini yang menjadi bahasan kita. Sadarkah saudara Kristen kalau selama ini dicekoki oleh konsep dari barat, penyembahan kepada makhluk terkutuk dengan dibungkus kasih. Kasih, 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 kasih. Karena dia kasih maka dia mati, menyerahkan nyawanya untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Tunggu dulu. Mungkin konsep itu ada baiknya, tapi konsep itu tidak ada benarnya kalau kita bedah dengan pisau ilmiah, berdasarkan dengan kitab Bible yang menjelaskan tentang Tuhan secara hakikat. Nah, sedangkan yang diuraikan kemudian adalah Kristus, sembahan Kristen dong, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu bukan kutuk. Justru yang tidak melakukan Taurat itulah yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi yang terkutuk bukan Tauratnya. Yang terkutuk itu adalah orang yang tidak melaksanakan Taurat itu dengan perbuatan, tidak mempraktekkannya. Itu dalil. Kok dirubah sekarang? Taurat itu kutukan. Supaya kita tidak kena kutukan Taurat, maka Kristus harus menjadi kutuk untuk menggantikan kita. Dengan kata lain, Kristus yang kalian sembah adalah sosok yang digantung terkutuk di atas salib.
Pertanyaannya, sadar enggak kalian kalau selama ini Anda diajarkan dari barat untuk menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan serius. Silakan. Ya, karena konteks ataupun doktrin yang ada kan menyembah, yang disembah kan yang sudah naik ke surga. Jadi bukan lagi yang tergantung di kayu salib, tetapi yang sudah melampaui penderitaan dan berhasil menang atas penderitaan, sehingga dari penderitaan di kayu salib itu memperoleh kemuliaan di surga, sehingga kemudian dikatakan diberikan kuasa baik di langit dan di bumi, sehingga kemudian Tuhan mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil. Kira-kira begitu kali ya. Saudara, Gimana Bang? iya, baik. Kalau kita melihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12, terang sekali dikatakan, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis, yang dikutuk itu adalah iblis, yang digantung di atas salib itu adalah orang yang makhluk yang terkutuk, Kristus yang terkutuk. Ya, kemudian betul, penguasa pada waktu itu kan betul iblis. Nah, kemudian direbut oleh Tuhan, diambil alih. Karena sebenarnya kalau konklusi dari Alkitab kan, kalau kita baca di awal dari kitab Kejadian kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian akhirnya manusia dikuasai iblis dan juga dunia dikuasai oleh iblis, dan kemudian masuk ke perjanjian baru, Tuhan harus ada jalan penderitaan yang diambil oleh Tuhan untuk menguasai dunia kembali, sehingga kemudian Allah akhirnya kekuasaan kembali kepada Yesus. Saudara, Yohanes 4:34, ini pengakuan Yesus nih. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu pekerjaan Yesus tuh. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya jelas, Bung. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sedangkan Yesus tidak pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa. Yang berkata kepadanya telah diberi kuasa di dunia dan kemuliaan dunia itu iblis. Tertulis di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus ingin diberikan kuasa di bumi oleh iblis beserta kemuliaannya, tapi Yesus menolak. Berarti penguasa dunia itu bukan Yesus. Justru Yesus berkata, kalau Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus berkata bahwa penguasa dunia itu adalah iblis, dan aku harus pergi. Kenapa aku harus pergi? Karena penguasa dunia itu, yaitu iblis, sudah datang. Maka aku harus pergi. Coba kita baca. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Sebab penguasa dunia ini datang, dan dia penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Dan setelah penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, Yesus pergi. Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus, karena Yesus sudah pergi. Yang menyatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu adalah sosok yang bukan Yesus tapi oknum lain. Itu Yohanes 14 nomor 30. Silakan. Ya, gimana mungkin kalau kita bisa mengutip satu firman Tuhan dari satu kitab, kemudian mengatakan ayat-ayat yang lain, tulisan-tulisan yang lain ada yang palsu atau tidak asli, itu gimana? Oke, saudara. Saya tidak pernah berkata kitab Anda itu palsu. Saya katakan kitab Anda asli.
terjemahan dari catatan-catatan pewarta yang melakukan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Saya ulang, kitab Anda adalah asli terjemahan dari kitab yang dituliskan oleh pewarta, yang disusun oleh pewarta, yang tidak pernah sadar pada saat menyusunnya untuk bahkan kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok atau manusia-manusia setelahnya. Jadi itu kitab Anda asli dari pewarta, bukan asli dari firman Tuhan. Kalau yang asli firman Tuhan adalah apa yang diterima oleh Nabi Isa, apa yang diterima oleh Nabi Musa, yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada Lukas, tidak pernah berbicara kepada Markus, tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah berbicara kepada penulis Matius dan penulis Yohanes pada saat Yesus sedang memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Kembali kepada tema, siapapun dia, Tuhankah dia, ibliskah dia, saya ingin bertanya kepada saudara, sadarkah Anda bahwa Anda menyembah sosok yang mati terkutuk digantung di tiang salib? Sadarkah Anda bahwa sembahan Anda itu terkutuk? Ya kembali ke apa yang saya katakan tadi, kalau kita terus berkutat di kata kutuk itu, Paulus sendiri hanya menggunakan konteks situasi pada waktu itu, bahwa ada seperti perkataan pada waktu itu kalau orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Karena konsep penyaliban, hukuman salib pada waktu itu untuk memang orang-orang yang punya kejahatan yang tingkat tinggi, sehingga dikatakan orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Berarti Anda mengiyakan kalau saudara penyembah makhluk terkutuk? Ya enggak. Maksudnya apa ini? Anda menjelaskan konteks waktu itu untuk menyatakan orang yang mati tergantung terkutuk dikarenakan adanya dosa-dosa yang memang sangat luar biasa sampai dia mati terkutuk. Berarti Anda sadar nih, sembahan Anda itu adalah sosok terkutuk. Enggak, let's say gini. Let's say kita nggak pakai kata-kata ayat yang Paulus tulis tadi ya. Jadi kalau saya narasikan menggunakan bahasa saya sendiri, artinya Tuhan berhasil mencapai kemuliaan dengan jalan penderitaan yang cukup berat di kayu salib, sehingga dia mencapai sebuah kemuliaan yang kemudian orang percaya akan karya Tuhan, sehingga manusia berhak untuk menyembah Tuhan gitu. Jadi melalui penderitaan, karena tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tanpa penderitaan. Iya. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Itu kata-kata di Alkitab sih. Coba Anda tunjukkan di mana itu tertulis. Ya, itu tulisan di mana ya? Santai Ya, saja. tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, intinya seperti itulah. Kalau kita nggak pakai kata-kata kutuk ya, Bang ya. Iya, Saya ingin mengganti aja kata-kata kutuk dengan bahwa ada penderitaan yang dialami Tuhan sendiri, sehingga dengan karya Tuhan itu untuk menebus dosa manusia, akhirnya kita menyembah Tuhan yang telah menebus dosa kita gitu. Ya, jadi gini, saudara, kata kutuk itu kita nggak bisa hindarkan. Kita nggak bisa hindari. Bisa. Karena itu kan itu sebuah tulisan Paulus saja untuk menggambarkan keadaan pada waktu itu. Iya, berarti kalau dia menggambarkan keadaan pada saat itu, berarti dia sedang membahas Ulangan 21 nomor 22-23. Orang yang digantung di tiang salib
adalah orang yang melakukan dosa besar sehingga dikutuk. Lagi-lagi Tuhan yang mengatakan di situ, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Dan ini dialami oleh Kristus tersebut, dikubur saat itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu dalil. Dan Paulus mengutip dalil ini. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Dan itu adalah Kristus, sembahan saudara. Berarti nyata, real, Anda ini penyembah sosok terkutuk. Dalil. Pencipta langit dan bumi ini apa benar? Terkutuk. Jauh kali bang, jauh sekali Anda telah dibawa oleh kepercayaan yang dikatakan kemudian di dalam kitab Anda sendiri, waspadalah kepada penyesat. Saking hebatnya penyesat itu, Anda sudah 2000 tahun menyembah sosok terkutuk, Anda tidak sadar. Kenapa? Karena sedang dalam keadaan tersesat. Orang yang dalam keadaan tersesat, dirinya itu tidak paham kalau dia tersesat. Kalau dia sudah nyaman dalam kesesatannya, mereka tidak sadar kalau mereka itu tersesat. Kenapa Yesus mengulang? Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena luar biasa pengaruhnya. Kalian tidak akan pernah sadar kalau kalian itu tersesat apabila kalian percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Itu bukan aku. Ya, Kristus yang di luar penebusan. Kalau ada Kristus yang di luar penebusan itu yang kita nggak boleh percaya. Tetapi kisah atau cerita tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu kan sebuah kisah yang nyata, yang memang ada gitu. Saudara, Yesus, keselamatan yang ditawarkan itu sangat konkret, sangat konkret, nyata, faktual, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak multitafsir. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai. Ketika kemudian Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? 1, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu konsep, itu resep, itu kunci untuk mendapatkan hidup kekal. Tidak ada di situ dikatakan percayalah aku mati menebus dosa kalian dengan jalan terkutuk. Itu betul bang. Itu konkretnya seperti itu. Nah, konkretnya seperti itu. Lalu siapa yang menawarkan penyelamatan dengan sabar? Lalu siapa yang menawarkan Anda penyelamatan, keselamatan manusia itu dengan percaya Tuhan atau makhluk terkutuk di atas pohon? Siapa? Siapa yang ajarkan Anda? Sana. Kita kembali ke utusan itu tadi. Kembali ke utusan. Yesus yang adalah utusan Bapa. Utusan itu atau job deskripsinya itu gimana? Coba menurut Abang Zuma gimana? Kita percaya Yesus sebagai utusan, yang dikerjakan itu apa? Yang dikerjakan waktu itu apa? Gimana? Makananku adalah melakukan apa yang melakukan kehendak siapa dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Lalu di dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus.
Ada nggak perintah yang Bapak? Ada nggak perintah Bapak supaya Yesus itu mati terkutuk? Ada nggak, Bang? Sedangkan Kalau Paulus perintah nggak ada perintah. Nah, itu dia. Lalu Kalau kehendak, kita kembali ke kata kehendak. Kalau kehendak gimana? Ya, ada nggak kehendak Bapak supaya Yesus itu disalib secara terkutuk? Ada nggak? Ada nggak kehendak Bapak? Itu yang ada nggak kehendak Bapak? Dalam diri, ada nggak kehendak dalam diri Bapak nggak? Kenapa? Kehendak itu kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Kehendak itu mungkin nggak ada tersembunyi dalam hati Bapak bahwa kehendak Bapak memang bahwa Yesus akan mati. Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti perkataan yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan Tuhan. Nah, mana perkataan Tuhan yang mengatakan menebus dosa dengan menggunakan manusia? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Justru ya nggak ada. Berarti yang menanamkan konsep mati terkutuk demi dosa kutuk itu dari mana ilmunya? Ya kembali ke kehendak Bapak. Kalau kita mana kehendak Bapaknya? Kehendak kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Jika kemudian Bapak bagaimana bisa kita ketahui? Bagaimana bisa diketahui kehendak Bapak itu kalau tidak difirmankan? Sambung. Hah? Ini nggak cukup kalau satu saja lawan saya ya. Kok dinaikkan lagi? Kalau masih ada yang satu, tolong yang lain nggak usah dinaikkan dulu. Karena saya nggak mungkin menghadapi langsung dua sekaligus. Yang dibawa juga akan kacau telinganya mendengarkan kalau ada dua saudara Kristen kita yang sahut-sahutan. Satu aja dulu. Ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Tuhannya, kehendak Bapaknya apa? Sampaikan kepada Bani Israel, Imamat 1 nomor 2. Apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan apa? Domba, sapi, kambing, lembu. Ada nggak kehendak Bapak agar mempersembahkan anak manusia? Ada. Kehendak Bapak justru apa? Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Jangan kau membunuh orang benar. Itu kehendak Bapak. Yesus Kristus anak Maria orang benar. Yesus Kristus orang yang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Menurut kehendak Bapak? Nggak boleh. Jadi atas kehendak siapa? Mati terkutuk untuk nebus dosa Kristen. Atas kehendak siapa? Kalau secara manusiawi, kalau secara manusia memang kejadiannya tentara Romawi dan bangsa Israel pada waktu itu yang memang tidak suka dengan keberadaan Yesus pada waktu itu karena banyak menentang hukum Taurat, banyak menentang tradisi-tradisi keyahudian dan sebagainya. Memang dari sisi manusia ya manusia, tetapi ada kemungkinan ada kehendak Tuhan di situ bahwa Nabi Isa atau Yesus memang mati gitu. Misalnya. Saudara, pengakuan Yesus, keinginan atau sang pemilik kehendak agar Yesus dibunuh itu adalah iblis. Yohanes 8, Anda baca mulai dari data nomor 37. Yesus mengatakan apa? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu lihat dari bapakmu. Bapakmu ini maksudnya iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Kenapa? Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kehendak membunuh Yesus itu adalah kehendak iblis. Bukan kehendak Bapa di langit, di surga. Itu pengakuan Yesus. Jadi yang mati terkutuk yang Anda sembah itu adalah tumbal yang dipersembahkan oleh iblisis. Itu dalil itu, Bang. Tapi kalau menurut saya maksudnya keinginan iblis adalah sifat yang ada pada diri orang-orang Israel pada waktu itu.
yang ingin membunuh Tuhan, membunuh Yesus. Yes. Berarti yang ingin membunuh Yesus Anda barusan katakan adalah iblis. Terima kasih. Enggak dong. Berarti Manusia pada waktu itu yang enggak Pak. Masyarakat pada waktu itu yang memang yang punya sifat iblis dong, bukan iblis dong. Berarti sifat yang muncul kemudian pada diri manusia yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah sifat iblis. Benarkah iblis ingin membebaskan anak Adam dari dosa? Syukran sahabatku Bahar. Apakah kemudian apakah benar iblis menginginkan agar manusia lepas dari dosa? Enggak, tentu tidak. Iblis tetap Lalu akan kenapa iblis menginginkan kemudian penyaliban kepada Kristus? Hubungannya bukan dengan penebusan dosa, bahwa iblis ingin Kristus disalib supaya menebus dosa manusia, enggak. Cuma berarti konsep penebusan dosa ini manusia yang memang sudah dikuasai oleh sifat-sifat iblis. Oke, berarti konsep penebusan dosa ini asalnya dari mana? Konsep penebusan dosa dengan cara membunuh orang dengan jalan terkutuk di tiang salib ini, itu asalnya dari mana? Ide dari mana itu? Ide dari mana ya? Iya. Kalau ya ini kembali kepada iman, Bang, kembali kepada iman ya. Oke, saudara, silakan. Ya, kembali kepada akidah ya, kepada iman ya. Bahwa Yesus mati dan terangkat ke surga. Kembali kepada iman bahwa kembali kepada dosa waris, manusia punya dosa waris. Itu dia. Kemudian, ya. Itu dia. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, manusia didapati telanjang dan kemudian Allah mengganti daun ara itu dengan kulit binatang yang notabene adalah kulit binatang, harus ada pengorbanan di situ. Ada pengorbanan binatang yang disembelih dan kemudian diambil kulitnya. Nah, ini berbicara tentang sebuah nubuatan ke depan bahwa ada pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Nah, berarti ini rencana iblis apa rencana Tuhan? Kalau kepada iman itu berarti ini rencana Tuhan. Berarti ya, itu yang dimaksud iblis dengan kehendak, itu yang berarti iblis bekerja sama dengan Tuhan Anda untuk melakukan penebusan gitu. Ya enggak dong. Lah, sekali lagi keinginan untuk membunuh Yesus pada waktu itu adalah keinginan manusia yang bersih dengan keberadaan Yesus pada waktu itu, yang kemudian disusupi oleh sifat-sifat iblis, baik kepada Yudas, baik kepada Petrus, baik kepada penganut agama Yahudi pada waktu itu. Oke, kalau begitu bagi Anda, iblis itu pahlawan atau bukan? Sama sekali bukan pahlawan. Kalau bukan pahlawan, lalu jeripaya mereka menyalibkan Yesus itu dianggap apa? Jeripaya ini berkaitan penyaliban Yesus itu bukan sekedar bukan sebuah keadaan manusia yang dikuasai iblis pada waktu itu, tapi ini ada sebuah unsur politis dan agama pada waktu itu yang melibatkan Romawi, yang melibatkan politisi pada waktu itu juga. Lalu yang Yesus katakan bapakmu itu iblis sehingga mereka ingin membunuh Yesus, itu bapak di sini siapa? Ya, ini merujuk kepada keadaan manusia pada waktu itu yang memang memiliki sifat-sifat iblis. Bukankah penyaliban penebusan dosa itu adalah kehendak Bapa? Ya, dengan iman, sesuai dengan iman itu kehendak Bapa. Lalu yang menjadi eksekutor siapa? Yang menjadi eksekutor ya sesuai dengan keadaan pada waktu itu, kemudian terjadi oleh orang-orang Romawi. Dan eksekutornya siapa? Ya, ahli-ahli Taurat waktu itu. Eksekutornya siapa? Iblis. Ahli-ahli Taurat dong, sama. Iya, mereka dirasuki oleh apa sampai mereka melakukan itu? Melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, pengkhianatan, itu dirasuki oleh apa? Iblis, Paman.
Kalau dirasuki ya kurang cocok dengan kata-kata dirasuki ya. Maksudnya Tuhan Yesus memang menggambarkan pada waktu itu orang-orang yang dikuasai sifat iblis. Nah, itu sudah. Anda sudah mengatakan itu. Berarti eksekutor di belakang semua kejadian ini Tuhan atau iblis? Ada dua sisi ya. Ada dua sisi. Ada dua sisi. Sisi Ya, ada pertama dua sisi. Tuhan, Ya. sisi kedua iblis. Orang-orang yang Berarti dipakai gitu ya. Berarti Orang-orang Tuhan yang- dengan iblis orang-orang kerjasama yang- dalam hal ini. Ada dua sisi yang mungkin bisa dikatakan bukan sebuah kerjasama. Loh, memang kejadian. Kalau tidak apa? kerjasama, maka penyaliban itu tidak akan dikelilingi oleh upaya iblis. Murni Yesus yang datang dan tidak ada penangkapan. Yang ada pada saat itu, yuk kita makan siang yuk. Tinggal 1 jam lagi kita akan mempersembahkan Tuhan untuk dosa-dosa kutukan manusia. Ayo, siapa yang siapkan salibnya? Mari kita buat kegiatan kita hari ini semeriah mungkin. Silakan, yang menjadi eksekutor yang akan membunuh saya siapa aja? Nama-nama kalian sudah dicatat di surga loh. Ayo, hari ini ya, hari Jumat ya, sebelum Sabat mayat saya nanti Anda turunkan ya. Baik paman, itu kalau bukan rekayasa iblis. Makanya, kenapa saya bertanya, sadarkah saudaraku Kristen 2000 tahun disusupi paham penyembahan terhadap makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib, itu semuanya dibuyarkan, dan yang hanya dikedepankan kemudian olesan-olesan dosa kalian ditebus, kalian dijamin masuk surga, kalian anak-anak Tuhan, tidak ada siksa neraka, tidak ada yang haram, semua boleh dimakan, semua minuman boleh diminum, semuanya tidak ada yang haram lagi, bebas. Hanya itu yang kalian kedepankan. Yang kedua, kalian diajarkan untuk menghina, menista agama Islam. Menghina, menista, merendahkan, memfitnah, menuduh, dan seterusnya agama Islam. Sibuk dengan itu. Sehingga kebenaran tidak bisa tembus ke dalam otak kalian. Yang ada hanya apa? Kalian anak Tuhan, kalian mati di dunia, tidak ada lagi penghambaan, tidak ada lagi makanan yang diharamkan, tidak ada lagi minuman yang diharamkan. Cukup percaya Yesus itu Tuhan, dosa-dosa sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib dengan dosa-dosa Kristen. Habis itu masuk kubur, tidak ada siksaan kubur, langsung bangkit ke langit, masuk ke surga, terjun ke sana. Itu Nggak kan gitu yang juga, besar. Bang. Lalu apa? Nggak begitu Tujuan juga, kalian nggak menjadi begitu. Kristen itu apa? Tujuannya menjadi Kristen apa? Nggak semudah itu juga. Maksudnya karena Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Selesai. Inilah pola yang dikedepankan oleh pastor, pendeta, pemimpin-pemimpin jemaat, penatua dan seterusnya, orang tua kepada anak-anak Kristen, yaitu konsep keselamatan yang berbungkus kasih katanya. Tapi lupa tapi cangkangnya. halo. Di sisi Ya, lain silakan. juga Tuhan menyuruh untuk memuridkan, ada dikatakan kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya percaya, itu tetapi dia. menjadi murid. Ada sosok yang mati terkutuk di atas salib, keluar dari kubur pada hari ketiga, mengajarkan orang, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia percaya kepadaku agar menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Maka Bukan. muncul pertanyaan, Menjadi murid. yes, ketika dia menjadi Menjadi murid, ketika dia menjadi muridnya, dia menerima sembahan kepada makhluk yang mati terkutuk di atas Menjadi salib. murid Betul tidak? menjadi murid seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi Iya, sekarang saya tanya, Anda apa yang muridnya diperkatakan juga Yesus enggak? pada waktu itu intinya seperti Sekarang itu. saya tanya, saudara saya ini muridnya juga enggak? Murid. Murid dong. Ya, Murid murid. dong. Ah, murid. Anda benar dosa Anda ditebus oleh guru Anda dengan jalan terkutuk di atas salib?
Betul? Kalau kembali ke kejadian dosa waris, Bang. Iya, dosa waris iya. Iya dong. Bilang aja Tetapi- iya. Berarti muncul Iya, dosa pertanyaan waris saya iya, tapi nih. setelah itu kemudian harus menjadi murid. Yes. Murid-muridnya harus percaya kalau gurunya mati terkutuk di atas pohon, di atas salib. Betul? Bukan itu yang menjadi esensi Lalu? menjadi seorang murid. Lalu Anda Apa murid yang dari seorang apa guru. Apa yang diterima 12 rasul pada waktu itu Betul. selama 3,5 tahun itulah yang Anda punya itulah yang guru. dikatakan murid. Anda punya guru dan guru Anda mati terkutuk di atas salib. Betul? Bang, kalau kembali ke kita merujuk kata murid, jangan dihubungkan dulu dengan salib. Tidak Murid bisa. yang dimaksud adalah Kristen menjadi murid tanpa seperti salib bubar. murid 12 Saudara, murid rasul. saudara, Kristen tanpa salib bubar. Kristen itu Itu hanya dasarnya. Nah, itu. Itu Nah, sekarang fondasinya. permasalahannya di mana? Kalian itu mengimani sosok yang mati Fondasinya terkutuk di atas pohon salib. Betul? Fondasinya salib, tetapi kemudian apa yang harus dilakukan adalah menjadi murid Yesus yang sesuai Injil, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya paham, Bang. Saya paham itu. Karena yang ditebus dosa waris. Nah, itu dia. Itu dia. Dosa waris yang diwariskan kemudian oleh Adam menurut pitnahan Kristen. Sekarang yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Ularkah atau Adam? Yang dikutuk pertama adalah Hawa. Di mana dalilnya Sehingga Hawa dikatakan dikutuk? Ini fitnah, ini Manusia fitnah. kemudian Fitnah. Loh, iya. Anda memfitnah. Enggak, gini, saya Mana percaya kan dalilnya, Bang Zuma saudara? kan- Saudara, saya dalilnya kan Bang tolong Zuma baca tunjukkan kejadian kepada ya. saya dalil bahwa Tuhan mengutuk Hawa. Please, ini fitnah. Makanya saya katakan wa Enggak, ikhwanuhum enggak, yamudunahum saya- fil ghayyi tsumma la yukthirun. Anda yakin menuduh kan Bang Zuma baca wanita kejadian. mulia yang telah melahirkan kita dengan tuduhan sebagai makhluk yang menerima kutuk. Tolong dalil. Kan Bang Zuma kan sudah, saya yakin baca kejadian kan di situ kan Tidak ada dalilnya Hawa ketika- dikutuk, kawan. Ada dua yang ketika dikutuk gini di loh. situ. ketika Ular, iblis. manusia memakan buah itu kan kemudian mereka akhirnya keluar dari Taman Eden dan dikatakan bahwa Hawa harus akhirnya menerima sebuah konsekuensi bahwa dia harus menerima konsekuensi menderita ketika melahirkan ketika mengandung dan kemudian Adam sebagai manusia pertama harus menderita ketika bekerja karena tanah yang ada Oke. dikutuk. Oke, Yesus datang menebus itu semua. Iya, dosa Berarti waris semua itu sudah tak lagi. sudah tidak ada lagi. Berarti orang sudah tak susah tidak ada lagi dosa mencari waris. nafkah hari ini. Wanita melahirkan tak susah lagi. Betul? Kan sudah ditebus. Benar nggak? Kenyataannya begitu sih. Oke. Anda sudah pernah Kadang-kadang melahirkan? Ada yang saya pernah ada kesaksian ya, Bang ya. Iya, Teman saudara saya sudah Kristen, pernah melahirkan? melahirkan dengan begitu sangat mudah sih. Oh, gitu. Hah? Iya. Coba tanya istri Anda tuh. Mudah nggak ketika dia melahirkan? Sama nggak dengan sebelum ada Tuhan terkutuk dengan setelahnya? Atau sama aja? Kalau merujuk ke keadaan bahwa memang menderita pada waktu bersalin dan lain sebagainya di zaman sekarang mungkin agak lebih mudah. Karena kita ini ada teman ada Sama aja bang, sakit. ada teman saya Bang. cerita, ada teman saya cerita ketika dia mau melahirkan tinggal disuntik 1-2 kali, kemudian ketika jobrol itu dia merasakan nggak sakit. Berarti, Dia katakan nggak sakit, bener. berarti tidak ada gunanya karena masih disuntik. Kirain nggak disuntik. Ya, Jangankan 1-2 melahirkan, saudara. Jangan Suntik 1-2 melahirkan. kali kan nggak apa-apa. Paha ente itu dilepas, dipotong. Kalau sudah disuntik tak ada rasanya. Dia... Saudaraku inilah. Jadi Enggak, kembali ke ini lah, kembali ke ini yang tadi bahwa memang kembali ke yang tadi ada dosa waris bahwa ya, ada dosa waris. apapun narasi yang Anda sudah bangun sudah di
dihapuskan. Apapun narasi yang Anda bangun, di dalam Al-Quranul Karim yang dikutuk itu iblis, tapi di dalam Kristen yang dikutuk itu adalah sembahannya Kristen yang bernama Kristus. Dengan kata lain, saudara Kristen ini adalah penyembah sosok yang terkutuk. Demikian kita ya kawan ya. Deal ya. Oh ya guys, saya kembali ke ini. Saya sudah menyatakan bahwa seandainya kita tidak memakai kata-kata Paulus kalau salib itu yang orang-orang terkutuk, karena memang hukum salib pada waktu itu mengatakan seperti itu, ya kita bisa ganti ada sebuah penderitaan yang harus diterima oleh. Iya, penderitaan Tuhan, itu akibat dari kutuk. Nggak bisa lolos dari sana. Nggak bisa lolos. Ya berarti kita kembali jauh ke belakang di kejadian bahwa memang manusia ketika keluar dari Taman Eden menerima kutuk pada waktu itu. Oh, tapi beda. Bedanya sampai di situ bedanya aja. kenapa? Bedanya kenapa? Kami umat Islam meninggal dengan meninggal secara mulia. Sedangkan sembahan Anda itu mati dalam keadaan terkutuk. Itu bedanya. Kami umat Islam menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci. Sedangkan kalian Kristen menyembah makhluk yang mati terkutuk. Beda. Sudah mati terkutuk lagi. Sedangkan ya, kembali ke kejadian tadi seperti itu. Iya, silakan aja. Tapi yang jadi masalah ini adalah sembahan. Kalau Anda berbicara mengenai kejadian, yang dikutuk manusia menurut pemahaman Kristen. Tapi ini sembahan Anda manusia yang dikutuk di atas salib. Itu loh. Iya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah cobalah saudara-saudara Kristen ini sadar bahwa ternyata kita Kristen ini menyembah sosok terkutuk. Itu aja kok. Iya, gini. Yang disembah sekarang pun adalah yang sudah berada di sorga. Kalau kita mau dia di surga, mau dia di Ancol, mau dia di Alfamart, atau dia di warkop lagi ngopi, itu bukan bahasan. Yang kita sedang bahas ini, Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Itu aja. Tak ada kekuatan yang bisa membantai itu kan. Saya terakhir pun itu pun terlalu dikaitkan ini konteks sekarang yang sudah jauh beribu tahun lalu terlalu didekatkan lagi dengan ayat Paulus itu dengan peristiwa Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sekarang sudah berada di sorga. Jadi yang disembah sekarang bukan lagi yang terkutuk di kayu salib, tetapi yang mulia di sorga sekarang. Begitu, Bang. Tidak bisa, ya, saudara. Kalau narasi ini dilontarkan sekarang, nggak bisa lagi dikatakan bahwa yang disembah adalah orang yang. Kalau narasi sekarang nggak bisa begitu. Tapi sekarang kalau berbicara konteks sekarang ya kita menyembah Tuhan yang sudah naik di sorga, yang sudah terangkat. Yang tadinya terkutuk. Bagus, sudah selesai kita. Sekali yang tadinya yang 2000 tahun lalu seperti yang Abang katakan, ya. Cukup ya, Bang ya? Iya, sudah. Silakan, Bang. Makasih ya. Oke, ya, lain waktu ya, Bang ya. Siap. Ya, makasih Bang Peng. Besok naik lagi ya, Bang Peng. Ya, sama-sama. Intinya Tuhanmu terkutuk, Bang. Bampi. Dia aku mau jalanin doang, Bang Pin. Peng, namanya bukan Pin. Ngomong. Berat ini Paman, ini masalah berat, perkara berat. Topik berat ini Paman, berat menerima kenyataan Paman. Izin turun semuanya. Bukannya bersedih melihat saudaranya nyembah sosok terkutuk, malah tertawa sampean ini. Mana perasaan lu sebagai Begini Paman. Di awal-awal sih meyakinkan ya, bersilat ke sana, bersilat ke sini, bersilat ke situ. Nah, endingnya ngaku juga Paman. Itu Paman. Izin turun dua slot buat Oten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada
Assalamualaikum. Ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Doti, Masya Allah. Kan Dito, sebentar lagi film Doti main. Bapak Doti kesemprot Bapak Doti. Bapak Doti. Ya, Ready ya Allahu lama. Akbar. Selamat malam Bang Ready. Dibuka mute-nya Bang Ready. Saya undang ya, buka mute ya. Dibuka Bang. Silakan. Mau bikin tema baru atau melanjutkan yang tadi Bang Ready? Halo, selamat malam. Malam. Ya Lan. Ini Bang, saya agak tertarik dengan diskusi yang tadi mengenai Iya. apakah Allah mengetahui tentang penyaliban Yesus. Kedua,